warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Setiap hari Rabu pagi ya bertemu dengan saya kembali di acara yang sudah kita tunggu bersama ya, di acara Secangkir Kopi Hangat. Bersama saya Dr. Agus Joko Susanto ya. Hari Rabu pagi hari istimewa di mana di acara ini, di acara Secangkir Kopi Hangat atau SKHT ini kita akan membahas sebuah topik terkait masalah penyakit autoimun ya, dengan berbagai macam seluk-beluknya, dan setiap minggu nanti topiknya akan berubah, dan bisa nanti ya dari Sobat Muafi penyintas autoimun semuanya bisa mengajukan ataupun memberikan saran ataupun memberikan usulan judul topik ya. Jadi nanti kalau kita mencarikan kadang kan tidak pas ya, silahkan nanti memberikan usulan topik apa yang akan kita bahas di Secangkir Kopi Hangat SKHT minggu depannya lagi ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu ini dari Alergi Imunologi Internit Solo ya, dari Facebook maupun Instagramnya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semoga secerah nih di luar ini cerah sekali nih udaranya. Semoga hari ini juga secerah hari udara di luar, dan silahkan stay tune, kemudian ajak teman, saudara, kerabat semuanya untuk join di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Kemudian dari Sobat Muafi nih, dari YouTube, Instagram maupun Facebooknya Rumah Dr. Muafi ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Silahkan join ya di acara SKHT pada pagi hari ini, karena hari ini kita akan menyampaikan sebuah topik yang sangat luar biasa ya. Dan nanti dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa juga ya. Nanti bisa tanya ke narasumber ya, bisa tanya ke narasumber nanti ya, saya sama narasumber ya. Bagaimana apa yang mau ditanyakan, nanti beliau ini seorang yang ya pinter lah, kayaknya pinter ya. Kalau pinter ke mall sih ya, kalau pinter nari nyanyi ya mungkin ya bisa juga ya. Luar biasa sekali beliaunya, nanti kita hadirkan ya. Dan untuk menyingkat waktu, kita hadirkan narasumber kita karena topik hari ini menyangkut masalah atau bagian saraf ya, bagian neurologi, tanda tubuh bagaimana seorang itu terkena multiple sclerosis ya. Ini nanti hubungannya dengan bagian neurologi atau bagian saraf ya. Kita hadirkan 1 jam, hanya 1 jam. Nanti sayang kalau enggak ya. Oh ya, ini sekaligus juga ini tayang yang perdana ya. Ini karena 3 minggu kita off, tidak ada tayang Secangkir Kopi Hangat karena berbagai macam hal. Yang jelas kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, terutama di Indonesia tercinta dan seluruh dunia, sehingga kita bisa hidup dengan normal kembali. Dan tetapi tetap apapun jaga kebersihan ya, mulai dari cuci tangan ya, jaga jarak, dan pakai masker jangan lupa ya. Kemana pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker, memang masker ya memang nafasnya agak sulit, tetapi itu demi kebaikan kita semuanya ya. Demikian kita hadirkan ya narasumber kita hari ini. Siapa ini narasumber kita hari ini? Oh, ini sudah ada fotonya ya. Dr. Ervina ya, Dr. Ervina. Silakan dokter. Silakan Dr. Ervina. Selamat pagi semua. Iya, ini gimana kabarnya Dr. Ervina? Alhamdulillah sehat dok. Sehat ya, alhamdulillah. Ini secara pagi di luar ini kan? Iya betul sekali dokter. Dr. Ervina, ini mungkin Sobat Muarti maupun penyintas autoimun kan belum kenal juga ya. Mungkin Dr. Ervina bisa memperkenalkan dirinya. Oh, Dr. Ervina ini kerja di mana? Saya kerja di Muarti jelas ya, di bagian apa ya. Ya, perkenalkan Sobat Muarti semua, nama saya Dr. Ervina Tajayanti Huta Barat, spesialis neurologi. Saya ya tentunya bekerja di bidang neurologi dong dok, di RSDM ya dok ya. Di RSDM, Rumah Sakit Dr. Muarti ya. Ini kita sapa nih dari Alergi Imunologi Internit Solo, ini dari grup penyintas autoimun ya. Ya, selamat pagi. Ya, terus kemudian dari YouTube dan Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muarti nih, yang dari ya. Yes. Selamat pagi semuanya nih, Dr. Ervina ya. Ya, silakan nanti Dr. Ervina bisa tanya nanti semuanya nih ya. Boleh. Mendatangkan Dr. Ervina nanti di sini ya. Ini udah ada dari Dr. Yongki nih. Dr. Agus Joko dapat salam dari Sekuro Jepara. Dr. Yongki promosinya iya, oke nih. Iya, seperti itu. Dr. Ervina, ini ya, dok. Setiap hari Rabu pagi kita kan di acara Secangkir Kopi Hangat ini kita bahas masalah terkait autoimun ya. Iya. Untuk hari ini kita
autoimun mengenai multiple Multiple sclerosis, sclerosis. ya kan? Mungkin Sobat Muati maupun penyintas autoimun, kalau penyintas autoimun seperti Pak Trijoko ini ya, beliau ini kan juga kayaknya ini apa, koordinator multiple sclerosis Jawa Tengah ya, Trijoko tadi ya. Iya. Mungkin sedikit diberikan dulu ini sebenarnya. Apa sih sebenarnya multiple sclerosis itu kan gitu Ya. ya. Silakan dokter. Ya, jadi multiple sclerosis itu memang suatu penyakit autoimun yang di bidang neurologi, dokter. Ya. Jadi ini terutama mengenai sistem saraf pusat. Apa sih sistem saraf pusat itu? Yaitu otak sama si sumsum tulang belakang kita. Nah, sebenarnya dia menyerangnya kemana sih? Dia tuh menyerang si sel sarafnya itu, tetapi selubungnya, dok. Jadi dia bukan mengenai langsung ke sel sarafnya, tetapi selubung dari si sel saraf itu. Oh ya, berarti Sobat Muati saraf kan punya selubung. Punya Kalau selubung, kita mengibaratkan ya. kayak kabel listrik itu ya dok ya. Benar, kabel listrik itu luarnya itu ada luarnya, seperti lilin yang menyelubungi. iya. Nah, itu adalah si yang diserang sama si autoimun ini. Oke. Terus gini kan bertanya. Terus kira-kira apa bisa sembuh enggak, atau misalnya keluhannya apa sih? Pertama ini kan yang penting kita bahas dulu nih. Ya. Keluhannya gimana nih? Judul sesuai judulnya, dok, Oh, ya, iya. tanda tubuh terserang multiple sclerosis. Nah, ini dia memang, dok, yang menjadi sesuatu hal yang sulit kita diagnosis pada awal, karena pada awal itu memang tidak jelas dia gejalanya. Jadi gejalanya kadang cuman malaise, cuman lemas doang, atau misalkan kadang kesemutan tapi kembali lagi normal, Ya. atau kadang matanya juga misalkan pandangannya double. Jadi memang gejalanya itu tidak Tidak khas. khas ya. Jadi kenapa bisa tidak khas? Karena ya tergantung dari si autoimun tadi itu menyerang bagian otak yang sebelah mana. Jadi disesuaikan gejalanya nanti. Oh. Jadi memang tidak khas, awalnya agak sulit kita untuk diagnosis. Terus berarti kan kalau dia punya keluhannya seperti itu, sebaiknya tetap kontrol ya, harus Benar, kontrol dok. dulu ya. Kadang kesemutan itu dijadikan seperti disepelekan ya, dok, ya. Tetapi ternyata justru kesemutan itu merupakan suatu gangguan sensorik. Jadi misalkan kalau kita bisa meraba, kita bisa merasa, itu yang namanya disebut dengan sensorik. Nah, seperti kelainan kesemutan, terus misalkan tebel-tebel, rasanya cekit-cekit, nah itu pun ternyata memang suatu gejala saraf, gangguan saraf. Nah, memang khasnya kenapa saya bilang tadi sulit didiagnosa, awal-awal itu tidak khas, tetapi ketika ada satu tanda, oh ada tanda ini, kemungkinan ini multiple sclerosis. Oke. Jadi sebelumnya, nih sebelum kita lanjutkan ini, kita sapa dulu ya, yang Boleh, udah ada gabung ini ya. Ini mau dari Mbak Lucy ya, oke ya, selamat bergabung ya, selamat pagi yang sudah bergabung. Dan kemudian dari Pak Trijoko nih, Setiono ini ya, hadir menyimak dokter ya, tetap semangat ini untuk teman-teman yang MS nih ya, terutama Mbak Nevi orang ini oke ya. Terus kemudian dari Mbak Fairul Nur, dari Alergi Imunologi Intensol ini, dari bagaimana kabar Singapura ya, Singapura aman-aman, kayaknya udah lebih aman ya, bisa nih. Terus kemudian dari ini ada Dr. Tatar Sumanjar nih, selamat pagi ya, bagaimana semoga diberikan keberkahan kesehatan Dr. Tatar Sumanjar ya. Dan ini kita teruskan ini terkait tadi ini. Ini terbanyak ini mengenai siapa nih dokter? Biasanya kan laki-laki atau perempuan atau sama saja, dan umur berapa nih yang sering terkena biasanya nih? Jadi memang umur yang paling sering itu justru usia muda, dok. Jadi usia 20 sampai 40 tahun, ada yang bilang sampai 50 tahun, dan memang wanita itu 2 sampai 3 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya. Nah, ini memang kalau dilihat dari predileksi tempatnya ini memang ternyata memang orang yang se-Asia seperti kita ini justru sebenarnya tidak sesering orang yang tinggal di Eropa, dok. Jadi memang sebenarnya kalau di kita itu punya penyakit yang mirip dengan multiple sclerosis, namanya kalau kita singkat NMO, itu justru lebih sering dan itu mirip sekali dengan multiple sclerosis. Tapi mirip gejalanya mirip semua. Hampir mirip, tetapi memang kalau bedanya apa, dok? Bedanya kalau NMO itu memang cuma mata sama si sumsum tulang belakang. Dan memang tidak sekompleks sama si MS. Iya, di mata saja biasanya, mata sama sumsum tulang belakang. Oh ya. Kok bisa seperti, karena memang faktor genetik kali ya, faktor genetik ada ya. Oke. Terus gini dokter, kan biasanya kan orang terus seperti itu, waduh kok saya punya MS nih, sakit seperti itu, kontrol. Terus berarti orang bertanya juga ini, dok, caranya biar bisa tahu tuh dicek apa saja nih biasanya? Biasanya kan tuh cek, mau dicek apa sih? Takut. Pertama kali datanglah ke rumah sakit Dr. Muardi tetap ya. Jadi nanti kita memang punya ceknya itu yang lebih lengkap ya, dok ya. Jadi salah satunya itu ketika kita mendapatkan pasien dalam satu kali serangan, satu kali periode serangan, memang ada indikasi untuk kita MRI kepala. Ya, dari nanti dari MRI kepala, apabila kita ada curiga, oh ini kemungkinan ke arah multiple sclerosis nih. Memang untuk menegakkan diagnosanya kita butuh 2 serangan sama ada 2 gambar setidaknya yang kelainan di otak atau ada di tulang belakang. Jadi memang butuh yang namanya MRI berkala.
Selain itu misalkan kalau misalkan dari MRI itu tidak didapatkan keluhan nih sepertinya kok masih ragu nih kita, ya pasien mau nggak mau kita ambil cairan dari tulang belakangnya nanti kita cek dari cairan si tulang belakangnya itu dok. Coblos tulang belakang. Betul sekali. Sakit sih sakit memang, tapi tetap dikasih obat bius ya. Kan Iya. takut soalnya diambil tulang belakang sakit loh namanya juga. Tapi kan tetap dikasih obat nyeri, jangan khawatir. Terus kan gini, terus nanti dokter kalau misalnya terkena seperti itu kan biar tanya gini, dok MS itu nurun enggak sih kan biar seperti itu. Sama nanti kalau yang orang tuanya ada yang kena MS, anaknya atau siapa bisa kena MS enggak ini kan biar pertanyaan seperti Betul, itu, betul, ya. betul. Ya, jadi memang kalau MS ini salah satunya bisa juga genetik, dokter. Jadi ada penelitian di sebelumnya, misalkan di penelitian itu bilang ada 2 anak kembar nih dok, dalam satu kembarnya itu kembar serupa, benar-benar kembar yang sama anak kembar yang beda telur. Nah ternyata dari anak yang kembar yang sama ini pun ternyata dia dapat menurunkan MS lebih besar. Jadi di sini faktor genetik itu memang bisa dok. Oh, faktor genetik bisa. Benar. Tapi MS itu tidak murni faktor genetik, tetapi faktor lingkungan juga penting. Seperti yang saya tadi bilang, di Eropa sama di Asia, Iya, banyak beda. di Asia beda. Iya, jadi seperti itu ya, tetap faktor lingkungan ada, setuju sekali. Yang mirip dengan autoimun yang kebanyakan Iya, sebenarnya ya. benar. Faktor keturunan memang ada, tidak dominan ya, sekitar mungkin 30-40%. Nanti ada faktor lingkungan ya. Kemudian ada ini ketidakseimbangan sistem imun kita dan ada faktor pemicu yang lain. Jadi betul sehingga sekali. timbul ya samalah mirip ya. Seperti itu. Ini kalau mau dijawab dulu nih ya, ada yang bertanya ya. Oh ini dari Mbak Asari nih, selamat pagi dari Bali ya. Bagaimana kabar Bali? Sehat ya, aman-aman. Terus ini dari ada yang tanya dulu nih dari Instagram dulu ya, dari ini ya apa? Oh kalau ini dari dokter gigi nih. Dokter gigi gimana kabarnya Banyumas ya, rumah sakit Banyumas. Semoga di Banyumas juga aman terkendali ya. Terus ini Mbak dari Instagram bawah dari Mas Dedi tadi. Jadi ada yang tanya, dok untuk biaya MRI itu berapa ini? Dulu orang tua saya pernah dioperasi urat kejepit, apakah bisa kambuh lagi ini? Terima kasih, ini memang agak beda, enggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa lah, boleh. MRI. Kalau biaya MRI pastinya saya juga kurang tahu ya dok ya, nanti salah jawab, nanti langsung hubungi saja dengan di Rumah Sakit Dr. Muardi. Tetapi kalau pertanyaan selanjutnya ini apa nih, saraf kejepit apakah bisa kambuh lagi? Ya. Tergantung ini orang tuanya ini sudah sampai tindakan apa, operasinya itu jenisnya apa. Jadi memang kalau misalkan saraf kejepit mau yang dioperasi juga kadang masih bisa kambuh kembali kalau misalkan penyebabnya itu karena faktor penuaan atau degeneratif. Jadi kadang ya bisa bolak-balik nyeri. Tapi nanti kalau udah faktor usia tua ya biasanya kita hanya fisioterapi ya. sama suportif saja sih dok. Karena melihat dari segi faktor usia ya. Jadi gitu ya Mas Dedi ya, lihat aja. Yang jelas kalau deket di Solo Raya gini silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Betul, sip. Nanti akan kita evaluasi. Ini perlu enggak misalnya dioperasi, perlu enggak kan tetap harus dievaluasi. Apapun setelah ada tindakan pasti harus dievaluasi. Ya kan? Ini dari Vero nih, sekalian bawahnya nih ya Mbak Vero Wikamia ya. Faktor pemicu MS apa saja ya dok ya? Apa semua penyintas AI punya risiko terkena MS dan yang memiliki risiko tertinggi siapa ini? Ya, ini tentang risiko semuanya. Jadi faktor pemicunya apa? Nah, ini dibilang dari faktor pemicu, seperti yang saya bilang tadi kalau dilihat dari seluruh faktor lingkungan, satu, pada daerah-daerah, sekalian jawab seluruhnya dok ya, daerah-daerah yang kekurangan vitamin D dok. Kenapa misalkan di Asia itu dia kan lebih panas dibandingkan dengan Eropa ya, mataharinya lebih banyak. Jadi kalau kita vitamin D-nya kita bagus, oke, menurut penelitian memang kita lebih tidak mudah terkena multiple sclerosis. Yang lainnya itu adalah merokok. Ternyata merokok itu memang secara keseluruhan kan memang mengganggu semua sistem ya, salah satunya dengan autoimun. Nah, kalau kita sudah misalkan terkena satu sakit autoimun, apakah mungkin bisa terkena autoimun yang lain? Itu bisa saja sebenarnya mungkin. Tetapi kalau di kriteria diagnosa MS sendiri kita harus menyingkirkan yang lain-lain dulu. Sebelum kita misalkan menegakkan, oh ini benar-benar si multiple sclerosis atau bukan. Tetapi apakah penyakit autoimun itu bisa ditebengi dengan autoimun lain? Sebenarnya bisa. Bisa, ya. Oke, jadi seperti itu Pak Vero ya, setuju. Tetapi juga bahwasanya satu orang itu untuk autoimun rata-rata memang jarang sekali punya satu jenis autoimun. Dia memiliki misalnya 2, 3, 4, 5 banyak ya. Jadi bisa, tanya memang bisa.
Terus tadi risiko tertinggi tadi yang perokok Resiko juga tertinggi ya. salah satunya perokok, iya. Kurang vitamin D, ini tadi saya setuju ya, kurang vitamin D memang Indonesia tuh banyak ini. Ini mayoritas orang Indonesia 90% itu memang defisiensi ya, kurang vitamin D. Kita negara tropis tapi ya kalau kemana-mana kan takut panas ya. Panas, pakai Tapi sunblock. hitam gimana, sunblock. Sudah keluar pakai payung, pakai masker, pakai topi. Jangan lupa naik mobil ber-AC ya. Iya, nah itu memang ya sulit. Kalau di negara-negara 4 musim biasanya dia kan berjemur di sinar matahari. Kalau nggak ada matahari pakai suplementasi tambahan vitamin D. Di tempat kita nggak ada ya. Jadi memang ironis juga ya, saya juga sendiri ya. Kita sendiri ya dokter juga ini kebanyakan banyak di ruang ini, ruangan tertutup. tertutup jadi nggak pernah kena sinar matahari. Padahal cukup 5 sampai 10 menit aja setiap hari berjemur ya, udah bagus cukup. Ini dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Martini. Dari Mbak Iyah ini Klaten ya, gimana sehat? Moga-moga Klaten juga aman terkendali ya. Ini Klaten hadir dok, kalau saya gejalanya memar merah dok pada wajah sudah 11 bulan belum hilang, tiap bulan kontrol komorbid. Ini mau tanyakan apa ini Mbak Iyah nih? Mungkin ada tambahannya ya. Jadi banyak hal yang kalau memar-memar kan belum Banyak tentu, kemungkinannya ya, banyak. ya. Ya. Dari Wahyu nih, Mas Wahyu Wijayati, Antono ya, dok, aman nggak sih kalau kontrol kesehatan ke RSCM dengan situasi seperti ini? Saya merasa khawatir dengan penyakit saya. Makasih. Insya Allah aman, ya silakan datang. Tapi yang jelas adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan nomor 1 tetap masker, pakai masker ya, cuci tangan, terus kemudian jaga jarak ya, nggak usah ngobrol kalau sering ngobrol-ngobrol dengan nggak usah jaga jarak lah ya. Nah, terus nanti ngobrol nggak usah, yang mohon maaf misalnya kan ketemu terus salaman tidak usah ya. Jadi aman, insya Allah aman asal sesuai protokol kesehatannya dijalankan dengan baik ya. Dari Puskesmas Kejaksan ya, usia laki-laki 25 tahun ya. Bangun tidur pagi tiba-tiba kaki lemah nih, sampai nggak bisa jalan. Ini kedua kaki. Baal juga nih, tidak ada demam. Apakah bisa dicurigai? Maksudnya dicurigai sebagai MS ini? Multiple sclerosis ya. Jadi kalau misalkan multiple sclerosis itu salah satunya juga memang bisa ada nih, seperti pada pertanyaan ini, ada kedua kakinya itu baal atau nggak bisa jalan juga. Tapi apakah itu sudah pasti multiple sclerosis? Sekali lagi saya bilang belum tentu dokter. Jadi khasnya multiple sclerosis itu khasnya dia ada relapsing remitting, karena itu tipe terbanyaknya dia. Jadi kadang sakit, nanti misalkan 8 minggu dia perbaikan, setelah itu minimal 1 bulan dia sembuh, nanti kemungkinan sakit lagi. Nah itu baru kita curigai lebih besar multiple sclerosis. Kalau baru pertama kali ini tidak bisa dicurigai ada lumpuh ya kita belum tahu. Kita harus periksa lebih lanjut lagi memang. Sebaiknya kontrol juga ya, kontrol ya. Iya, dan benar. kalau bisa sih yang berkompeten ya, nanti kontrol bagian neurologi nanti bisa di Kejaksan itu di mana ya? Nanti sekitar sana mungkin ada yang dokter neurologi sarafnya. Kalau memang butuhkan untuk dirujuk di refer ya, sebaiknya dirujuk di refer ya. Untuk ke yang lebih tinggi ya. Iya, betul sekali. Ini dari Facebooknya Alergi Imunologi ya, Internet Solo nih. Dari Mbak Absari nih, dari Absari ada di Bali ya. Selamat pagi ya. Dok, mau tanya untuk pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan? Pemeriksaan ini sebentar, ini terusnya ini. Dok, ini saya kan banyak sekali gelarnya, dari pertama MS ya, terus kemudian ada HNP, terus SLE dan kesakitan terus menerus, dan saya pernah di lumbal blok. Setelah itu saya nggak bisa jalan. HNP servikal dan lumbal saya lumayan parah dok, dan disarankan operasi. Bila dilakukan operasi berpengaruh juga buat MS saya tidak dok. Gimana? Oke, jadi mungkin ini perlu dipertegas dulu atau diperjelas dulu ya. Memang ada kemungkinan misalkan HNP terus memang dilalah ada multiple sclerosisnya. Tetapi memang kita harus pastikan dulu multiple sclerosisnya itu tegak, karena gambarannya di MRI itu memang hasilnya beda. Yang saraf kejepit, yang HNP sama multiple sclerosis itu jelas sangat sekali berbeda. Dan memang kalau misalkan HNP-nya sudah berat mengalami kelumpuhan, memang ada indikasi untuk operatif. Apakah nanti akan ada berefek sama multiple sclerosis atau tidak? Ya ini sepertinya secara umum ya dok ya. Kalau orang mau operasi dengan penyakit autoimun, ya pasti kemungkinannya tetap akan ada resikonya dan harus kontrol rutin dulu ya. Kita pastikan stabil, baru kita lakukan operatif. Jadi apapun kalau penyintas autoimun dikontrol dulu, dibuat istilahnya itu tidak sedang flare lah ya, terkontrol dengan baik dulu. Nanti perlu operasi. Tadi sudah sampaikan dokter Ervina ya. Jadi
dipastikan dulu tadi ya. Tetap berbeda ya dok. Benar. Gambarannya memang sangat berbeda. Tapi kemungkinan berdua itu ada ya bisa jadi. Betul, cuman memang pastikan dulu ya. Dan memang dia udah punya tiganya sih. Mbak Abdan ini punya MS, punya SLE. Oh, punya SLE juga. Kemudian punya NP, ya ada 3. Jadi makanya udah tadi minimal ada 3 ya. Gitu ya Mbak Absari ya. Nanti dari Bali, nanti saat kontrol ke sini. Dari Bali memang Mbak Absari kan di sini ya. Di sini ya. Ada bulan sekali karena memang era Covid gini memang agak-agak yang jauh-jauh agak jaga diri ya. Tapi betul. Tadi untuk yang dari dari Wahyu tadi sudah saya ya. Tidak usah khawatir. Lain, tidak usah khawatir. Yang penting sesuai protokol kesehatan ya. Dijalankan dengan baik, itu insya Allah sih aman ya, insya Allah aman. Terus kemudian dari ini Mbak Susi Rahmawati nih, dari Instagramnya Rumah Dr. Mahdi nih, batas vitamin D untuk penyintas AI, untuk kekurangan vitamin D setiap hari harus minum vitamin D yang berapa dok? Terima kasih nih, penyintas AI nih, batas vitamin D untuk penyintas AI. Ya kalau misalkan untuk batasnya sebenarnya yang penting ya normal aja sih dok, artinya bukan berarti justru kita ini di Asia dibandingkan dengan yang di Eropa itu banyak kekurangan vitamin D. Justru kita Asia itu makanya secara epidemiologi kita lebih jarang kena multiple sclerosis karena wilayah kita itu banyak mataharinya sebenarnya. Jadi misalkan tidak ada misalkan harus dicek vitamin D ya tidak. Yang penting berjemur aja di luar udah kena vitamin D. Nah kalau misalkan terbukti kurang vitamin D baru dikasih suplemen. Jadi tidak ada keharusan meminum suplemen vitamin D. Iya, jadi itu ya saya tambahkan untuk yang semuanya. Jadi Mbak Susi ya, jadi vitamin D, AI, setiap orang ya minimal kan tetap di atas 30, tetapi ya dokter memang setiap memang di literatur memang berbagai macam hal yang disampaikan. Setiap AI itu agak berbeda-beda. Yang dibutuhkan yang paling tinggi itu sejenisnya adalah sklerosis sistemik itu memang paling tinggi, dia sekitar harusnya 70-80 ya, itu untuk kadarnya diharapkan seperti itu. Nanti MS di bawahnya sekitar yang 50-an 60-an ya. Halaman normal di atas 30, tapi setidaknya kita harapkan aja lah lebih dari 30 itu udah bagus ya. Kalau bisa di atas 30-an, di sekitar range 40-50 itu udah bagus sekali. Emang sulit, tapi yang paling gampang ya dokter itu kan kita kan harus jemur sebenarnya, jemur sinar matahari. Iya, betul. Nggak usah lama-lama jangan sampai ya. gosong. 5-10 menit, maksimal 15 menit di bawah jam setengah 10 pagi ya, sekitar jam setengah 8 sampai jam 10 lah maksimal. Cukup 5-10 menit, tetapi kalau yang sensitif kulitnya ya jangan bahaya juga, nggak boleh. Contohnya seperti lupus ya, sangat sensitif dibanding yang AI yang lain ya. Ini untuk yang Instagram dari Mbak Vitaisi ya. Untuk memastikan MS apa saja ya dok periksanya, lalu ke dokter apa saja nih tadi diulang enggak apa-apa? Diulang boleh. Jadi periksanya itu satu ke dokter apa? Sebenarnya ada 2 dokter dok yang di sini, yang penting satu neurologi, satu sama dokter mata. Jadi biasanya karena MS itu salah satu gejalanya itu mata, biasanya juga terjadi di awal. Jadi kadang matanya itu misalkan pandangannya double, atau kadang kita bisa melihat di tengah-tengah pandangan kita itu ada yang titik lebih gelap. Atau misalkan setiap kita menggerakkan bola mata itu nyeri. Nah, itu kita harus pastikan dulu ke dokter mata dulu sebenarnya. Adakah neuritis optik atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah ada neuritis optik, nah nanti kita baru gali lagi dengan gejala-gejala tambahan yang lainnya. Gitu, Dok. Jadi memang ke dokter mata sama ke dokter saraf. Untuk pemeriksaannya memastikannya salah satunya tadi dengan MRI sama dengan pemeriksaan cairan spinal. Cairan spinal 2 itu. Dan ada satu lagi Dok sebenarnya dokter. Di kita kan juga ada elektromiografi EMG. Nah, itu kita bisa ngecek yang namanya evok potensial. Jadi karena dia ini kan sakitnya kelainan selubung. Padahal selubung ini tujuannya itu untuk menghantarkan dari impuls dari satu ke tempat yang lain. Jadi intinya mempercepat lah. Kalau kita tidak ada si selubungnya tadi rusak, otomatis kan jadi lebih lambat. Nah, salah satunya kita cek itu pakai kelistrikan di potensial ya. Cuman ini dokter yang mungkin terkendala adalah masalah keterbatasan alat biasanya kalau di rumah sakit yang maaf masih mungkin tipe C, tipe D kan, tipe B kan mungkin belum ada MRI juga ya. Kalau di CT scan gitu, CT scan itu nanti tidak banyak menggambarkan yang seharusnya dok. Jadi percuma kalau saya di CT scan nanti akan diulang lagi nanti di MRI. Kadang MRI aja juga misalkan normal dengan 1 kali serangan MRI-nya normal kan kita belum tentu menentukan ini multiple sclerosis dan itu harus diulang lagi nanti kita pantau 6 bulan biasanya. Oh iya makanya berarti kan tetap harus terbatas MRI. Ya. Iya benar sekali. Kan tidak semua rumah sakit yang tipe A kali yang punya MRI kan ya.
Jadi ya sebaiknya tetap tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Yang penting nanti kontrol ke neurologi dulu ya. Ya, setidaknya di Kontrol ke screening mata, dulu ya dok ya. Nanti oh ini memang harus disarankan untuk ke amal ya. Nah, itu ya. Yang minimal tetap datang dulu ke dokter saraf ya, neurologi dan dokter mata untuk dievaluasi Ya, ya dokter betul. ya. Seperti itu. Ini dari Mbak Iya nih, ini sebenarnya belum kita jawab. Ini mungkin ini kita dulu. Dok, ada izin dokter Evina. Ini kalau misalnya kena MS ya misalnya, ini belum kita jawab. Itu diobatinya gimana? Dok bisa sembuh enggak sih dok? Kan gitu biasanya pertanyaannya. Terus obatnya apa nih biasanya kan gitu? Ya benar. MS itu seperti dengan penyakit autoimun yang lain dok. Jadi ada kadang eksaserbasi. Jadi artinya dia bergejalanya semakin menjadi. Jadi tiba-tiba fase akut jadi semakin banyak sekali gejalanya yang flare tadi itu dok. Ya. Nanti kemudian setelah itu dia kalau multiple sclerosis kan yang paling banyak kan tipe relapsing remitting. Jadi habis flare dia remisi. Remisi itu dia stagnan. Kadang tidak ada gejala atau gejala minimal. Nanti dia flare lagi. Nah, memang ada terapi yang berbeda antara dia ketika dia flare sama ketika dia remisi ya. Kalau flare itu memang ya mau nggak mau satu harus masuk ke rumah sakit, harus mondok dulu dokter. Memang kita harus memberikan obat artinya itu untuk mensupresi yang lebih cepat ya. Jadi memang harus mondok ke rumah sakit ya pakai steroid. Nanti atau setidaknya itu kalau yang pada fase dia remisi memang ada terapi yang imunosupresan ya mungkin sama ya dok ya di autoimun lainnya hampir sama kurang lebih seperti itu dok. Jadi sama ya tadi untuk yang sobat multiple penyintas autoimun sekalian. Jadi bahwasanya semua autoimun hampir mirip ya. Jadi memang MS juga ini salah satu autoimun yang sudah kita kenal nih MS salah satu. Itu memang kadang ya mohon maaf kan biasanya kan bosan ya. Iya benar. Dok saya tuh bosan minum obat sebenarnya seperti itu rata-rata kan ya. Bosan minum obat terus apalagi setiap hari seumur hidup lah ya. Itu pun kadang belum tentu bisa terkontrol dokter ya. Harus selain minum obat adalah ngontrol faktor-faktor yang lain tadi. Yang mungkin seringnya adalah ini dokter Evina kan ini kan mohon maaf kan kalau autoimun banyaknya kan di wanita. Betul. Wanita kan baper juga. Beneran. Nah, itu makanya secara emosional jadi kan. memang emosional itu berperan banget ya dok ya. Juga ini. Seperti sering saya sampaikan di episode yang lalu gimana? Wanita kalau diajak ke mall kali sehat ya. Benar. Iya, tapi mall sekarang tutup, ada Covid nih jadi tutup. Jadi masak mungkin sehat masak. Ini tambah stres nih, ini tambah flare semua ya. Ini ini teruskan yang dari Absari dulu nih, dari alergi imunologi Indonesia nih. Yang tadi yang punya MS sama SM tadi. Iya. Ini saya kontrol selalu rutin dokter. MRI brain contrast saya terakhir 2018. Apa perlu diulang lagi dok? Oke. Jadi memang kalau misalkan kita paling tidak memang setiap 6 bulan sekali dok, 6 bulan sekali untuk mem-MRI. Ya. Apalagi kalau misalkan sebenarnya kalau dari 2018 sampai sekarang itu dia remisi terus sebenarnya bagus ya. Artinya kan tidak ada relapse yang baru. Nah biasanya memang salah satu indikasi kita nge-MRI kalau ada relapse yang baru atau multiple sclerosisnya belum tegak dokter. Jadi memang tegaknya itu kan 1-2 serangan. Kriteria kedua itu adalah 2 tempat, baik itu bisa di otak ataupun di tulang belakang. Kalau misalkan udah 2 serangan baru 1 tempat yang kelihatan muncul di MRI-nya tadi Mbak Hapsari misalkan, ya memang butuh MRI ulang. Tapi kalau memang sudah tegak dia multiple sclerosis dengan ada 2 serangan, ya setidaknya kalau tidak ada gejala yang relapse ya sebenarnya MRI enggak apa-apa. Tapi kalau baiknya sih ya 6 bulan sampai 12 bulan. Ya, 6 sampai kalau tahun sampai 1 tahun lah ya. Dievaluasi. Untuk evaluasi ya. Sejauh mana memang jangan-jangan selama diobati malah memburu kan bisa juga ya. Karena kadang memang ada ternyata lesinya itu muncul tanpa ada gejala. Ya. Jadi muncul ternyata memang muncul lebih baru tapi tidak ada gejala. Benar sekali. Diwaspadai ya. Perlu gunanya dievaluasi. Iya, betul. Dan ini sekarang ini dari Jambi nih, RSU Kambang ya, selamat pagi nih. Dari RSU Jambi hadir dok. Oke, selamat pagi juga di Jambi. Jambi gimana kabarnya? Terus ini juga ada dari Mbak Eli nih dari alergi imunologi Tresol ini. Ini suruh ulang lagi nih. Apa tuh? Maaf dokter, ini bisa dijelaskan MS ini tanda-tandanya seperti apa ya? Oh iya. Oke, siap. Jadi saya ulang lagi aja keseluruhannya. Jadi multiple sclerosis itu memang suatu penyakit autoimun dan dia mengenainya selubung saraf. Selubung saraf itu adalah, jadi kalau saraf itu seperti yang dokter bilang itu seperti suatu kabel, dia punya pelindung. Nah pelindungnya inilah yang dimakan sama si autoimun kita. Nah ketika itu pelindungnya itu rusak, otomatis
kalau kita misalkan mau bergerak itu akan sulit. Kenapa sulit? Karena kalau kita bergerak itu butuh rangsangan dari satu saraf ke saraf lain. Jadi kalau misalkan itu aja terhambat, jadi misalkan ada gejalanya macam-macam. Tergantung dia terkenanya di mana. Kalau dia kena mata, otomatis ada gangguan mata. Kalau dia kenanya di sistem sensorik, misalkan ada rasa tebal, ada kesemutan, ada rasa nyeri. Kalau misalkan dia di motorik bisa sampai lumpuh juga bisa. Jadi variannya ini sangat banyak sekali gejalanya. Dan kita tahunya itu nanti kalau memang kalau awal gejala kita belum begitu banyak tahu, kita masih mendiagnosanya kemungkinan masih banyak. Nanti ketika dia sudah ada periode misalkan relapsing remitting, kita baru kemungkinan besar yakin, oh ini kemungkinan multiple sclerosis. Ya gitu Mbak Bu Eli nih, Bu Eli Rusani ya. Jadi seperti itu nanti jelas adalah paling gampang dirasa yang paling gampang. Semutan matanya mata sakit ya, semutan itu aja lah, nanti segera pokoknya ke dokter ya. Ya. Yang jelaskan intinya tidak memiliki penyakit yang lain, baru kita pikirkan suatu multiple sclerosis. Jangan-jangan memang punya sakit gula. Iya, bisa juga gula juga kesemutan, tebal-tebal juga sama ya. Jadi itu ya Mbak Eli ya. Terus dari Bu Iyah nih. Mbak Iyah nih, kalau saya diagnosis SLE dok, tiap pagi minum MP, badan lama-lama jadi tambah gemuk dan muka bulat, gimana dok solusinya? Wajah masih merah memar-memar, besok pagi jadwal kontrol ke RSDM dok. Dan apakah harus periksa ke spesialis kulit juga dok? Nah ini yang jawab Dokter Agus ini mah, bukan bagian saya dok. Silahkan dok, sekarang gantian saya jadi hostnya. Monggo dokter silakan dijawab dokter dari pertanyaan dari Mbak Iyah. Dari Mbak Iyah ya, Mbak Iyah, dan untuk yang penyintas autoimun dan sobat mati semuanya, memang salah satu ya istilahnya efek samping lah ya dari steroid jangka panjang ya, lama digunakan setiap hari sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Salah satu efeknya adalah bisa mukanya bulat, cabi-cabi ya kan, jadi bulat bisa ya. Terus kemudian nanti tambah apa itu otot-otot tambah kecil bisa ya, terus tumbuh banyak rambut ya bisa. Jadi memang seperti itu. Solusinya adalah kalau memang dibutuhkan steroid jangka panjang, sebaiknya memang nanti ada obat tambahan satu lagi ya, ada obat yang sparingnya ya, obat untuk tambahan yang mana dia bisa untuk mengurangi dosis atau besarnya jumlah yang diminum steroid tadi ya. Jadi itu solusinya. Dan nanti konsultasi aja ke dokternya yang merawat ya Mbak Iyah ya. Nanti gimana, tetap apapun beliau nanti yang evaluasi, dan nanti akan saya jelaskan kalau nanti sudah ketemu secara langsung. Yang jelas intinya steroid kalau jangka panjang sekali tidak boleh dosis yang tinggi terus ya, harus diturunkan secara bertahap, terus kemudian diberikan dosis steroid yang paling sedikit tetapi masih bisa mengontrol autoimunnya ya, paling sedikit. Setiap orang beda-beda, ada yang seminggu, ada yang pasien saya juga seminggu sekali bisa, ada yang Senin Kemis, jadi dengan dosis kecil cuma setiap hari Senin Kemis bisa, ada yang seminggu sekali, tapi kalau dilepas tidak bisa. Jadi seperti itu tadi Mbak Iyah ya. Periksa nanti, prosesnya di RSCM kan, oke, nanti bisa ketemu ya. Dari Jusak Janto nih, sakit hipertiroid berobat kemana ya dok? Mohon infonya, terima kasih. Ke dokter Iya nih, intinya kalau sakit hipertiroid ya, untuk sobat muati penyintas autoimun sekalian, berhubungan dengan gondok nanti di bagian penyakit dalam ya, nanti khusus di bagian endokrin. Nanti di penyakit dalam kan berbagai macam hal ya, kayak di saraf kan juga ada jurusan macam-macam. Penyakit dalam ada yang bagian autoimun seperti saya, ada autoimun alergi, terus kemudian ada yang urusan endokrin ya, gula dengan hipertiroid itu kan jadi satu, nanti ada yang urusan ginjal, hipertensi ya, jadi macam-macam. Yang jelas ke dokter penyakit dalam dulu ya, terus kemudian ke bagian endokrin kalau bisa, karena belum tentu di daerah ada. Iya benar sekali. Yang minimal tetap penyakit dalam dulu, nanti ada yang subspesialisnya ke bagian endokrin ya. Terus di mana? Oh ini yang dari Instagramnya Muart ini, Baby Saluta ya, dari AI harus vitamin D. Yang ditanyain apanya ini? Autoimun harus vitamin D, ini yang gimana tanya ya? Maksudnya tetap pemberiannya dengan vitamin D ya. Ini dari Via nih. Maaf dokter, apa MS itu nanti bisa menyebabkan hilangnya kemampuan berbicara nih?
Dan apakah MS itu keturunan juga? Ini tadi ya, apa diulang lagi apa? Oke. Kalau MS itu keturunan, faktor genetik itu juga berperan penting. Salah satunya selain faktor lingkungan, tetapi tidak murni harus faktor genetik saja. Lalu ini apakah bisa menyebabkan gangguan kemampuan berbicara? Nah, ini harus dievaluasi dulu. Ini berbicara itu bisa dia misalkan bicaranya pelo, atau misalkan dia karena kelainan gangguan dari bahasa. Jadi bisa dua macam, tapi paling banyak itu kalau MS itu paling banyak ya bicaranya, salah satunya bicaranya pelo. Jadi kalau dia sudah kena misalkan batang otak. Jadi fungsi bahasa pun sebenarnya bisa juga terganggu, tergantung dia lokasinya itu nanti di otaknya sebelah mana. Jadi memang MS itu pas satu pasien dengan pasien yang lain itu tidak bisa disamakan, gejalanya terlalu banyak dan bervariatif, Dok. Jadi nggak bisa misalkan si A dapat obat ini, si B itu harus sama dengan si A, tidak bisa. Iya, betul. Ya, seperti itu ya, tergantung lokasi otak mana yang terkena nanti ya. Tadi dari Mbak Vitais ya. Ini vertigo bisa, bisa. Oh ini, apakah vertigo bisa menjadi bagian dari gejala ini MS ya maksudnya? Ya, bisa sekali. Jadi MS itu kan tadi saya bilang satu bisa di otak, misalkan ada satunya di sumsum tulang belakang. Kalau misalkan dia kenanya di lokasinya dekat leher, Dok, misalkan. Dia akan ada gejala mungkin dizziness. Jadi misalkan perasaan seperti berayun. Mungkin orang awam tangkapnya itu vertigo. Nah, kalau vertigo sendiri biasanya itu salah satunya kelainannya di otak kecil, cerebellum ya. Dan itu pun juga bisa terkena pada MS. Jadi memang kriteria MS itu biasanya ada lokasinya ada di otak yang besar, yang besar sama ada di otak kecil, ada di sumsum tulang belakang. MS. Jadi dia bisa bagian. Tapi dari, tidak semua vertigo itu multiple sclerosis. Vertigo itu variannya sangat banyak sekali. Kelainan di telinga juga vertigo. Vertigo itu kurang tidur saja vertigo. Betul sekali, Dok. Jadi nggak harus multiple sclerosis. Tanggalnya bukan tanggal gajian juga vertigo. Nah ya, jadi memang kita harus cek dulu deh. Kalau misalkan nggak yakin, kita segera cek ke dokter. Jadwal Mbak Mary, jadwal ke mall ya juga vertigo. Seperti itu semua sama kan. Dari Puskesmas Kejaksaan tadi ya, bertanya lagi dokter ya, apakah hubungan antara pengobatan Remital dengan MS? Ini apa? Remital apa ya? Remital ini. Paten kali ya, apa ya? Oh, yang diulang-ulang apa gimana nih ya? Pengulangan ini apa ya? Ini aja yang dari Mbak Dewi, nanti saya cari. Dari Purnamawati nih, Dok, apa DCD mengarah ke MS juga ini? DCD? Iya. DCD apa, Dok? Demyelinating itu hanya itu demyelinating kronik DOR. Jadi jadi ini mungkin pertanyaannya kalau bisa jangan disingkat ya. Jadi kalau misalkan ini memang penyakit demyelinating, Dok. Artinya demyelinating itu mielinnya rusak. Mielinnya rusak karena autoimun. Nah, tidak semua demyelinating itu harus multiple sclerosis. Cuman yang terkenal di dunia itu multiple sclerosis. Kalau di Asia itu yang paling terkenal ya NMO, neuromyelitis optik. Nah, itu yang paling banyak di Asia. Dan yang penyakit demyelinating lain itu masih banyak, Dok. Cuman memang proporsinya lebih sedikit di dunia dibandingkan dengan MS yang paling utama. Intinya ya jangan disingkat-singkat. Tapi benar ada singkatan bagus ini sebenarnya. Demyelinating itu memang kronik, memang sering itu. Narkoyoso ya di Himawan, oke. Dari Mbak Piani, mau tanya lagi dokter, apa 11-12 sama gejala stroke, Dok? Maaf baru bergabung. Maksudnya gejala itu mirip stroke atau tidak gitu ya. Ya memang salah satunya untuk diagnosa lainnya, diagnosa bandingnya itu kalau misalkan di vaskuler atau di pembuluh darah, salah satunya memang stroke, Dok. Cuman memang kalau stroke itu kan biasanya kejadiannya mendadak, akut, tiba-tiba. Misalkan seseorang itu lagi kerja keras, tiba-tiba dia jatuh, dia nggak sadar atau dia sampai lumpuh, ya baru kemungkinan stroke. Jadi gejalanya mirip, dibilang mirip juga bisa, tetapi memang bisa sekali untuk dibedakan. Tetapi bukan berarti kalau gejala yang misalkan lumpuh separuh badan itu pasti stroke atau multiple sclerosis, ya kita harus ditambah dengan gejala-gejala yang lain. Jadi seperti itu ya, memang ya bisa juga nih masih stroke 11-12 ini pertanyaan. Iya benar, 11-12, jadi bisa 11-12. Oh enggak, 9-10 ya? Iya, kenapa ya? Ini sekaligus ini dari Mbak Devi ini. Dokter, apa lesi yang di otak itu bisa sembuh? Ya, kalau misalkan dia fase relapsing remittingnya, misalkan remittingnya itu cepat, jadi penyembuhan pada fase flare itu dia cepat sekali,
kemungkinan memang lesi di otak itu bisa hilang. Tapi artinya kalau misalkan dia semakin lama semakin apa namanya, bukan hilang sih dok, lebih tepatnya dia myelinatingnya kan berkurang. Jadi memang di otak itu ada proses yang namanya remyelinating. Jadi artinya itu proses pembentukan kembali myelin oleh si sel yang seharusnya membentuk si myelin tadi itu. Jadi kalau misalkan hilang 100% saya rasa juga tidak, tapi itu bisa dijadikan dasar untuk di MRI selanjutnya. Oh kemungkinan ini lesi yang baru atau lesi yang lama. Tetap akan ada lesinya, tetapi kalau hilang 100% ya enggak. Dan kalau misalkan semakin cepat relapsing remittingnya semakin jaraknya semakin dekat, ya lesinya itu akan tetap ada, malah bisa bertambah besar. Ya gitu ya Mbak Baby. Ini mungkin kalau kurang jelas saya datang ke rumah Dr. Marty. Kan nggak tahu nih rumahnya di mana nih Mbak Baby ya. Ini dari alergi imunologi Intersolo nih, dari Mbak Eli Rosani nih ya. Saya autoimun vaskulitis nih. Lalu 1 tahun kemudian autoimun RA. Lalu bulan Januari 2020 saya ke Penang, lalu dokter di sana mengatakan lupus, tapi baru awal saja nih. Saya bingung ini, apakah ini mirip-mirip atau autoimunnya makin bertambah atau bagaimana nih? Ya, mungkin bisa dikomentari dulu. Ya. Kalau misalkan dari tadi sudah punya riwayat yang autoimun lain, ya memang kalau misalkan seperti SLE dan autoimun yang lain itu bisa ke otak itu jadi vaskulitis memang. Jadi radang dari pembuluh darah yang ada di otak. Nah, kalau vaskulitis itu pun gejalanya juga sangat bervariasi sekali antara satu pasien dengan pasien yang lain. Lalu kalau misalkan tadi apa dok pertanyaan dok, kalau multiple sclerosis, apakah ini saya bingung nih, apakah ini mirip-mirip atau autoimunnya makin bertambah atau bagaimana nih? Tapi yang pasti kalau kita foto MRI itu nanti baru kelihatan jelas dok, apakah ini memang murni vaskulitis ataukah ini lesi dari multiple sclerosis. Itu adalah kedua hal yang berbeda. Jelas ya di MRI ya? Jelas ya, nanti seperti itu ya Mbak Eli, dan saya tambahkan ini jangan usah bingung, yang jelas nanti dievaluasi dokter. Yang jelas adalah gini, vaskulitis mungkin itu suatu tanda, bisa tanda awal atau tanda sekunder dari penyakit yang lain. Sebenarnya Mbak Eli itu punya penyakit autoimun jenis yang paling gede. Yang gede ini tidak muncul gejalanya, tetapi muncul yang kecil-kecilnya. Vaskulitis itu bisa bagian dari yang gede, seperti bagian dari lupus tadi, saya sampaikan lupus ya. Tetapi dia bisa muncul sebagai satu orang diri sendiri ya, primer namanya ya, vaskulitis primer. Tetapi biasanya memang jarang sekali dia itu primer, biasanya dia sekunder, rame ya. Apalagi sudah punya rheumatoid arthritis, terus kemudian lupus ya, vaskulitis itu memang jadi satu kesatuan. Dan sudah saya sampaikan di awal bahwasanya jarang sekali kalau satu orang itu punya satu ya autoimun. Biasanya memiliki 2, 3 atau lebih autoimun jadi satu. Karena memang dia bisa memicu yang satu-satunya muncul lagi. Tetapi ada yang paling besar biasanya ya. Di sini ada lupus dan RA-nya. Dan kemudian diikuti vaskulitis, dan bisa juga nanti di kemudian hari diikuti lagi. Yang sering nemplok itu adalah Sjogren syndrome ya. Sjogren nanti sering nemplok dengan RA, lupus, sering keluar nanti Sjogren syndrome ya. Jadi jangan kaget. Kedepannya nanti keluar yang namanya NCTD dan seperti itu ya, macam-macam. Begitu ya Mbak Eli. Ini yang tadi, ini terusannya ini tadi di Mbak Absari. Oh tadi yang punya, tadi banyak ini ya. Dok, ini saya tadi yang terusan yang punya HNP, SLE dan MS tadi ya. Dok, ini saya sering sakit kepala nih, nyeri leher sampai tulang ekor, mata kabur tapi membaik lagi, suara hilang muncul. Kesemutan, dan terakhir saya kena litiasis ya dok, di mata kiri saya sakit, lelah banget rasanya dok, tapi saya tetap coba untuk aktivitas kerja, tambah rambut saya rontok banyak ya, pengennya minta dirujuk ke Muardi saja biar dapat obatnya 1 bulan, kalau di Bali dapat obatnya seminggu dan susah dok, sering flare saya kalau habis dari kontrol, maaf. Oh ya, banyak tanya. Jadi memang seperti itu. Jadi saya tambahkan tentang obat, nanti saya tidak tahu kalau di Bali bagaimana ya. Kalau di Muardi bisa kita berikan untuk 1 bulan ya. Alhamdulillah ini sampai sekarang kan masih kita bisa memberikan obat untuk 1 bulan dengan obat-obat berbagai macam yang supresan tadi. Ya kalau di Bali saya kurang tahu ya. Iya, atau tergantung itu di Bali rumah sakit tipe apa yang misalkan sudah dijalani ya. Kalau di Sanglah mungkin kali ya, tipe A mungkin harusnya bisa. Mungkin kalau tipe A bisa lebih panjang ya. Bisa. Terus tadi terkait juga masalah ini, sering kesemutan, sering tulang ekor, terus mata kabur tadi ya. Nah kalau misalkan dari mata kaburnya atau mata nyerinya itu memang khas sekali seperti pada neuritis optik dok. Tapi kalau misalkan dia kesemutan di tangan, di kaki, misalkan nyeri, itu bisa juga dari HNP-nya. Jadi memang kita harus evaluasi lagi, tidak bisa. Butuh MRI tadi salah satunya kan, MRI kan juga ada MRI-nya tadi.
Ya, namanya juga. Ya silakan nanti Mbak Sari dari Bali ya, silakan kalau memang bisa. Tapi ya bisa dirujuk. Kalau ke sana tipe A kan kalau dirujuk sini juga Nggak nggak bisa. bisa. Sama-sama tipe A kan nggak bisa, kecuali ya kurang tahu ya, tetap nggak bisa sih kan. Nggak bisa harus ya dok. Ya, terus ini dari Mbak Yanti nih, dari Instagramnya Muardini. Dok, izin bertanya, kalau sudah remisi apa masih perlu minum? Ya, ini minum obat nih ya. Ya. Minum obat seterusnya nih. Ya, jadi Oh, memang untuk minum obat steroid nih, untuk di bawahnya Mbak. Steroid untuk ST. maintenance ya. Oh, steroid untuk maintenance. Jadi memang kalau di multiple sclerosis itu steroid itu bukan maintenance, dok. Jadi steroid itu memang diberikan dosis tinggi pada saat dia flare. Jadi setelahnya itu kita pakai imunosupresan lain. Kalau misalkan memang yang ada di sini kan contohnya azathioprine. Azathioprine, iya. Kalau misalkan, tapi memang penggunaannya ini kan juga ada plus minus ya dok ya. Kita harus memantau, banyak sekali yang harus dipantau. Jadi kalau apakah harus minum steroid terus-terusan? Kalau di MS sih tidak. Biasanya kalau dia ada mulai flare, mulai gejala baru kita kasih steroid. Dan memang steroidnya itu bisa dua dok, bisa injeksi, bisa dia oral. Tapi kalau oral memang dosis tinggi agak kesulitan mungkin ya minum obatnya dengan dosisnya banyak. Memang harus injeksi di ini. Tapi sebenarnya tujuan untuk kita kasih obat itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dok. Jadi dan memperlambat masa relapsing, remitting begitu terus berulang supaya lebih panjang jaraknya. Ya. Jadi itu ya, tidak untuk maintenance selama ini sebenarnya. Selama tadi seperti Mbak yang tadi itu yang Monfes yang jabi-jabi. Ya, ada cabi-cabi, Ya. terus besar, gemuk ya. Mohon maaf tadi ya. Ini terusan dari Mbak Absari tadi ini ternyata dia di Sanglah nih. Rumah sakit Sanglah dok tipe A tapi tetap cuma dapat 7 hari. Ya udah Mungkin itu kebijakan rumah sakitnya dok ya, mungkin ya kita kurang tahu. Mbak Absari jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab ya. Jadi intinya kalau di Muardi sampai sekarang sih masih bisa 1 bulan ya. Kalau di sana kurang tahu ya. Terus ini dari Ardi ya, Ardian Bayu. Dok, kalau MS tidak diobati atau tidak ditangani dengan protokol autoimun, kira-kira dampaknya apa ya nih? Kalau nggak diobatin? Kalau nggak diobatin, misalkan kalau misalkan pada dia saat flare sekali, misalkan pada saat gejalanya dia hebat, nyeri kepala, otomatis itu satu mengganggu kualitas hidup dan nyerinya kelainannya itu akan semakin berat dok. Jadi tidak akan ada proses yang namanya remielinisasi. Jadi mielin atau selubung yang rusak tadi diperbaharui lagi atau diperbaiki lagi itu tidak ada. Jadinya bisa terjadi kelainannya bisa permanen. Nah, kalau misalkan tidak diobatin yang pada fase remittingnya tadi, otomatis nanti dia semakin cepat nih gejala sembuh, gejala sempet, tapi semakin lama semakin sempit waktu durasinya dan setiap kali gejala itu akan lebih berat dibandingkan sebelumnya dan bisa jadi tadi kelainannya bisa permanen. Contoh, ya maaf ya, paling tragis itu apa? Misalnya langsung nggak inget apa-apa atau matanya jadi buta atau kematian gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan ini ya mungkin katanya paling tragis. yang paling tragis itu sebenarnya salah satunya itu tadi bisa kebutaan karena dia kan dia radang pada saraf optik, pada saraf mata dan itu kalau misalkan dia bersifatnya permanen dan berat otomatis bisa sampai kebutaan. Satu. Kedua bisa terjadi yang namanya kalau dari motorik itu pasti kelumpuhan itu bisa mungkin dan terus permanen. Otomatis kalau dia kelumpuhan permanen ya nggak bisa ngapa-ngapain dong dok kalau misalnya kelumpuhan permanen. Ya? Iya betul sekali. Karena paling banyak itu itu terkenanya itu justru di daerah leher dan torak yang mana kalau kena daerah leher bisa jadi 4-4-nya jadi lumpuh. Iya. Ya. Kalau kena dada nafasnya susah. Betul. Nggak bisa nafas ya. Dan apalagi kalau misalkan sudah kena batang otak kayak tadi susah nafas, gangguan jantung dan lain-lain. Butuh ICU lah, paling ICU ya, butuh ICU. Jadi kalau ditanya sampai yang titik yang terberat ya bisa dijawab sendiri. Iya, betul seperti itu. Jadi itu ya Mas Ardian ya, tetap apapun itu karena mengenai saraf kalau nggak ada saraf, otot nggak jalan ya sudah selesai. Iya, betul sekali. Seperti itu ya. Dari Mbak Putri Pratama nih, pipi penderita MS itu pipinya tembem. Apa ya tembem? Mungkin kalau sudah minum steroid mungkin ya. Ini yang dimaksud ya. Ini kurang lengkap ini ceritanya nih dok. Pipinya tembemnya kenapa? Oh ya, jadi maksudnya apakah sering MS itu pipinya tembem gitu? Ya kalau misalkan tadi pakai steroid, misalkan dia terlalu sering flare cepet kan otomatis pakai steroid dosis tinggi ya. Sebenarnya sih tidak ada hubungannya MS dengan tembem kan? Iya benar, nggak MS tembem juga bisa. Iya sih, kalau gemuk sih. Jadi ini mungkin kurang lengkap nih ceritanya nih ya. Iya, ini dari Argoyoso ya. Argoyoso si Mas Imawan ya ikut. Selamat pagi semuanya.
Ini dari Mbak Evi ini cerita pengalaman pribadi nih, semangat pagi semuanya. Jadi ingat dulu pas remaja pernah operasi kista di rumah sakit Dr. Mardi ya. Semoga Mbak Evi sehat-sehat selalu ya, sehat selalu, tidak ada apapun. Kalaupun ke rumah sakit Dr. Mardi tidak sakit, tetapi karena jenguk gitu ya, jangan dijenguk, tapi jenguk saja, itu lebih bagus ya. Dan mungkin ini acara kita harus ada minum-minum, pakai minum enggak? Gimana minumnya dokter? Apa ya? Jadi untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, dan mungkin untuk penyintas autoimun udah tahu nih sebenarnya ya. Ini sebelum kita akhiri kan ini waktunya memang pendek 1 jam. Ini kalau sampai 2 jam mungkin bisa ya kali ya? Gimana Mbak? Dari Baby Salutani. Dokter, saya MS, pernah lumpuh, terus sekarang jalan kayak robot. Mata juga pernah mendadak gelap semua, itu namanya apa? Maksudnya namanya apa? Mungkin tadi dok, ada kan ada relapsing remitting. Mungkin pada saat relapse, pada saat bergejala itu gejalanya keluar semua. Nanti kalau sudah remitting atau remisi, nanti dia gejalanya itu bisa sampai hilang sempurna atau ada gejala sisa tapi lebih ringan biasanya gitu. Kalau ini jalan kayak robot. Iya. Kalau jalan kayak robot itu tergantung ini, mungkin bisa juga dimaksud spastik atau kaku ya. Yaitu ya karena lesi di otaknya. Iya nih, jadi dia jalannya kayak robot, terus matanya mendadak gelap semuanya ya. Ini apa-apa. Yang tetap apapun dia, kalau istilahnya paling gampang flare atau relapse ya, kalau MS-nya, relapsing tadi. Ini memang berat. Dan Dokter Ervina kita punya grup komunitas autoimun ya. Jadi untuk Sobat Muardi, kalau penyintas autoimun sudah tahu semuanya. Untuk yang penyintas Sobat Muardi silakan bergabung di grup komunitas autoimun. Tetapi ini untuk yang penyintas autoimun saja. Jadi kalau memang orang normal ya tidak usah ikut ya. Untuk yang penyintas autoimun, kita memiliki nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silakan ikut bergabung untuk khusus yang penyintas autoimun ya. Kalau orang normal tidak usah. Dan biasanya kan gini dokter, ini kan jam 9 ini kan kita acara ya jam kerja ya. Tapi tidak usah berkecil hati, tidak usah kecewa. Ini hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Silahkan dilihat dan jangan lupa kalau dilihat diapakan? Di subscribe, di like ya, di like, di follow, and subscribe, and share ya. Boleh di share, tidak ada hoax ya. Jadi boleh di-share kemana-mana karena kita menghadirkan narasumber yang terpercaya. Dan karena waktunya ternyata 1 jam cepat ya Dr. Ervina ya. Luar biasa. Sudah mau habis. Mungkin yang terakhir adalah sekelumit dari Dr. Ervina ini terkait masalah MS untuk penyintas autoimun maupun Sobat Muardi. Ya. Silakan. Jadi multiple sclerosis itu memang suatu penyakit autoimun, tetapi memang ketika kita memang didiagnosa multiple sclerosis, kita tidak perlu berkecil hati, kita harus tetap semangat, karena memang kalau kita terbebani stres dan lain-lain, itu justru akan menurunkan imun kita. Dan apabila ada gejala, langsung saja ke dokter spesialis yang terdekat yang sesuai di bidangnya. Misalkan multiple sclerosis ya ke dokter neurologi. Iya. Oke. Jadi itu ya. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, kalaupun ada gejala apapun, pokoknya pesan saya sering saya sampaikan dokter, jangan ngobati diri sendiri ya, jangan jadi dokter sendiri ya. Walaupun memang sekarang kan dengan internet ya banyak sekali ya. Jadi ada namanya dokter internet ya. Jadi apapun katanya jangan katanya ya, katanya itu berat sekali ya. Kalau misalnya katanya orang gini, katanya orang kamu ya, kalau orangnya belajar dokter aja enggak gitu ya. Mungkin terima kasih sekali ya atas kehadiran Dr. Ervina di acara Sang Kopi Hangat ya pagi hari ini, dan kita akan ketemu lagi di Rabu depan ya di acara Sang Kopi Hangat di setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 ya. Nanti mungkin kita akan hadirkan lagi nih Dr. Ervina kan. Mungkin ada yang bertanya lagi nanti apa mau tentang kait masalah neurologi ya. Atau bisa ditanyakan di YouTube ya dok ya. Nanti ya mau apa nanti silakan. Bisa di komen di YouTube ya. Ya. Mungkin demikian dan terima kasih sekali lagi dan kita tutup acara Sangkit Kopi Hangat pada pagi hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.